Dunia kerja Gen Z terancam dua badai besar. Badai itu adalah robot dan AI atau Artificial Intelligence. Kedengarannya menakutkan ya, tapi tahukah kamu, teman-teman, di persimpangan dua badai inilah muncul sebuah peluang emas yang hanya bisa disebut oleh Gen Z. Peluang itu bernama Green Jobs atau pekerjaan hijau. Mari kita bicara jujur, robot dan AI adalah silent killer bagi banyak profesi yang bersifat rutin dan berulang. Data menunjukkan secara global diperkirakan 80 juta pekerjaan akan hilang karena otomatisasi. Pekerjaan seperti kasir digantikan oleh self-checkout, operator telepon diganti oleh chatbot AI, petugas oleh e-toll, hingga pekerja data entry adalah yang paling rentan. Bahkan di bidang seperti jurnalisme dan akuntansi, AI mulai mengambil alih tugas-tugas dasar. Intinya, setiap pekerjaan yang bisa diulang, cepat atau lambat akan diambil oleh mesin. Tapi di sisi lain, muncul gelombang pekerjaan baru yang tidak bisa digantikan oleh robot. Pekerjaan yang membutuhkan empati, kesadaran, kreativitas, pengambilan keputusan kompleks, dan pemahaman konteks sosial. Ini adalah domain manusia seutuhnya. Di sisi lain, adanya krisis iklim yang terjadi di seluruh dunia memaksa semua sektor untuk bertransformasi ke arah yang lebih ramah lingkungan. Dan disinilah Green Jobs menjadi kesempatan emas baru. Apa itu green jobs? Adalah pekerjaan di sektor apapun dari teknik, komunikasi, hingga hukum yang berkontribusi pada perlindungan ekosistem, pengurangan emisi, dan peningkatan efisiensi energi. Bagaimana prospeknya? Di tingkat global dan Asia, berpotensi menciptakan lebih dari 200 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030, terutama di sektor energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan. Sementara di Indonesia, studi Bappenas menunjukkan ekonomi hijau berpotensi menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan baru di Indonesia pada tahun 2030 dengan rata-rata upah yang lebih tinggi daripada pekerjaan non-hijau. Minat Gen Z, lebih dari 70% Gen Z itu memandang pekerjaan iklim atau perubahan iklim sebagai prioritas. 33% anak muda Indonesia secara eksplisit tertarik mencari pekerjaan yang lebih ramah lingkungan. Apa saja sih jenis pekerjaan yang dicari? Perusahaan kini bukan hanya mencari ahli teknis, tapi green talent yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan. UNESCO merekomendasikan keterampilan ini. Yang pertama adalah keterampilan teknis hijau atau green skills, seperti menjadi operator pembangkit listrik tenaga surya, teknisi waste management, auditor energi, perencana kota yang berkelanjutan. Yang kedua, keterampilan sosial ekologis atau green marketer yang mampu mengkomunikasikan sustainable lifestyle, green legal officer yang menegakkan hukum lingkungan, hingga community manager yang memfasilitasi transisi energi yang berkeadilan. Jadi, bagi Anda para fresh graduate dan Gen Z, ini adalah wake up call. Jangan buang waktu mengejar pekerjaan yang bersifat rutin. Alih-alih cemas digantikan robot, kita harus fokus membangun green skills dan green mindset. Masa depan pekerjaan dari tangan mereka yang mau menyelesaikan dua krisis sekaligus, krisis pekerjaan dan krisis iklim. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk tidak hanya bekerja demi gaji, tapi bekerja demi tujuan atau purpose yang lebih besar, yaitu menjaga bahkan memperbaiki bumi. Anda mau jadi bagian yang digantikan atau bagian yang menyelamatkan? Silakan kalian share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu follow dan like videonya